Setiap tanggal 1 Mei pada kalender Masehi berwarna merah, yang artinya tanggal tersebut merupakan hari libur. Baik itu anak sekolah, para pejabat negara, hingga pekerja di lingkungan pemerintahan, para pekerja pabrik, atau pekerja di berbagai perkantoran swasta. Pada tanggal itu dapat menikmati libur. Namun, kondisi itu tidak berlaku bagi kelompok-kelompok pekerja tertentu yang umumnya bergerak pada sektor non-formal, seperti karyawan toko, pembantu rumah tangga, pekerja angkut di pasar, hingga pekerja di sektor transportasi. Sebagian dari kita mungkin mengetahui kenapa 1 Mei menjadi tanggal merah atau hari libur. Namun, banyak juga yang sebenarnya tidak mengetahui libur dalam rangka apa. Pada umumnya, kita hanya sekedar menikmati itu sebagai hari libur tanpa memperdulikan kenapa libur. Bagi kita yang belum tahu, inilah alasan kenapa 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur atau masuk dalam tanggal merah. Setiap tanggal 1 Mei, pemerintah sudah menetapkan sebagai hari buruh. Bahkan secara internasional juga tanggal tersebut sudah ditetapkan sebagai hari besar. Hari buruh atau yang sering dikenal dengan sebutan May Day merupakan hari besar bagi buruh atau pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Para buruh dan pekerja pada May Day umumnya merayakan dengan unjuk rasa, long march, dan orasi-orasi yang bertujuan agar pemerintah dan pengusaha selalu memperhatikan nasib dan kesejahteraan para buruh atau pekerja. Kegiatan May Day adalah cerminan kehidupan negara dalam demokrasi, yaitu memberi kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Lalu, siapa sebenarnya yang disebut sebagai buruh? Di Indonesia, ada perbedaan persepsi mengenai penyebutan istilah buruh dengan pekerja atau karyawan maupun pegawai. Buruh kerap kali identik dengan pekerjaan-pekerjaan kasar serta pendidikan yang rendah. Sebaliknya, pekerja atau karyawan dinilai sebagai orang yang terampil atau terlatih, serta memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibanding buruh. Meski ada perbedaan persepsi, satu hal yang pasti, buruh, pekerja, karyawan, maupun pegawai intinya sama. Bukanlah pemilik modal, melainkan pihak yang bekerja untuk majikan atau pemilik modal dengan upah atau imbalan lainnya. Namun dalam realitanya, buruh terbagi dalam 3 kelompok, yaitu buruh kasar yang berarti buruh yang mengandalkan kekuatan fisiknya. Kemudian buruh terampil, yaitu buruh yang memiliki keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Serta buruh terlatih, yaitu buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu. Lalu seperti apa sejarahnya dan alasan ditetapkannya 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional? May Day atau Hari Buruh Sedunia juga jatuh pada tanggal 1 Mei, bermula dari gerakan buruh saat May Day berawal dari abad ke-19 di Amerika Serikat. Pada saat itu, para buruh menuntut hak-hak pekerja, salah satunya menuntut jam kerja menjadi maksimal 8 jam per hari. Hal ini dikarenakan kerja buruh pabrik dan perkebunan bisa lebih dari 8 jam per hari dan tidak manusiawi. Pada abad ke-16, pada puncak revolusi industri, rata-rata buruh bekerja sekitar 12 sampai 16 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan upah rendah. Selain itu, buruh bekerja dalam kondisi yang tidak aman, seperti fasilitas sanitasi yang buruk dan waktu istirahat yang tidak memadai. Kondisi ini sering menimbulkan bahaya bagi para pekerja. Ribuan buruh laki-laki,
perempuan, dan anak-anak meninggal setiap tahun akibat kondisi kerja yang amat buruk dan jam kerja yang panjang hingga 16 jam bahkan lebih. Sejak 1830-an, gerakan buruh di Amerika Serikat mulai menyerukan tuntutan pemangkasan jam kerja menjadi 8 jam sehari. Pada tahun 1884, Federasi Organisasi Dagang dan Serikat Pekerja Amerika Serikat mengadakan konvensi dan mengeluarkan resolusi untuk menuntut perbaikan kondisi kerja. Salah satunya adalah penerapan kerja 8 jam sehari dan menetapkan 1 Mei 1886 sebagai transisi ke hari kerja 8 jam. Resolusi ini mendapat sambutan hangat dan diterima secara luas oleh serikat buruh di Amerika Serikat. Mendekati tanggal 1 Mei 1886, organisasi-organisasi buruh telah melakukan sejumlah persiapan, edaran untuk menghentikan pekerjaan dan bergabung melakukan pemogokan besar disebarkan kepada kaum buruh. Pada pertengahan bulan April tahun 1886, 1/4 juta pekerja telah berkomitmen untuk mengambil bagian dalam aksi tersebut. Ketika tanggal 1 Mei tiba, gelombang pemogokan besar-besaran melanda banyak tempat di Amerika Serikat, seperti di New York, Boston, dan Chicago, yang mencapai lebih dari 300.000 buruh bersatu melakukan unjuk rasa, menuntut perbaikan kondisi kerja dan jam kerja menjadi 8 jam kerja sehari. Buruh dari berbagai elemen mendengarkan orasi rekan mereka saat berunjuk rasa. Pada 3 Mei, di pabrik MC Cormick, sejumlah polisi turun tangan membubarkan pemogokan, sehingga menimbulkan konflik. Untuk membubarkan aksi, polisi menembakkan peluru ke arah kerumunan sehingga menimbulkan kerucuhan. Akibat tindakan tersebut, 4 orang tewas dan banyak lainnya yang luka-luka. Sontak, tindakan brutal oleh aparat polisi menimbulkan kemarahan para pekerja. Akibatnya, 7 petugas polisi tewas dan 60 lainnya terluka. Kemudian 4 hingga 8 korban sipil diperkirakan tewas dan 30-40 orang terluka. Peristiwa lain juga terjadi saat kapten polisi meminta para demonstran yang tersisa untuk bubar. Namun, ketika orator terakhir hendak turun dari podium, tiba-tiba seorang tidak dikenal melemparkan bom dan meledak di depan barisan polisi. Ledakan bom menewaskan 1 orang polisi dan menyebabkan sekitar 70 orang lainnya mengalami luka serius. Polisi kemudian merespon dengan menembaki kerumunan dan mengakibatkan 8 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Kekacauan tersebut lalu menjadi tajuk dalam berbagai surat kabar. Para demonstran yang melakukan aksi anarkis dipersalahkan dan timbul stereotip negatif pada gerakan serikat pekerja di Amerika Serikat. Sebagai buntut dari kejadian itu, polisi melakukan penggeledahan di markas-markas serikat pekerja dan menangkap ratusan anggota serikat pekerja. 8 orang yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan tersebut dituntut dengan tuduhan pembunuhan berencana meski tidak ada bukti yang mengkaitkan mereka dengan ledakan bom di Haymarket pada 11 November 1987. Para terdakwa dieksekusi gantung. Seiring berjalannya waktu, tragedi yang terjadi di Haymarket tersebut kemudian dikenal sebagai Haymarket Martyr atau Martir Haymarket.
Pada 1889, dalam Kongres Sosialis Internasional II di Paris, Federasi Internasional untuk Pekerja dan Sosialis mendeklarasikan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional dengan tujuan menggalang solidaritas di kalangan buruh. Sejak saat itu, peringatan 1 Mei dikenang sebagai Hari Buruh Internasional yang dianut oleh banyak negara, bahkan menjadi hari libur nasional di sejumlah negara, termasuk Indonesia.